Kendati kasus demam berdarah dengue atau DBD di Provinsi Bengkulu masih tergolong tinggi, namun di bulan April ini angka kasus DBD di kota Bengkulu mengalami penurunan drastis. Saat ini di bulan April kasus DBD di kota Bengkulu hanya ditemukan 9 kasus dan jumlah ini menurun dari Maret lalu yang menembus angka 117 kasus. Dikatakan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Joni Haryadi Tabrani, penurunan angka DBD ini berkat dukungan banyak pihak, termasuk aksi tanggap puskesmas yang selalu diinstruksikan Dinas Kesehatan Kota dalam menekan angka DBD di lingkungannya masing-masing. Di antaranya dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat hingga melakukan fogging dan pemberantasan sarang jentik nyamuk, serta memberikan bubuk abate ke masyarakat. Dikatakan Joni, pihaknya menargetkan angka DBD ini akan turun hingga 0 kasus di kota Bengkulu. Untuk saat ini di kota Bengkulu tercatat sudah terjadi 171 kasus DBD, rinciannya 11 kasus di bulan Januari, 34 kasus di bulan Februari, 117 kasus di bulan Maret, dan 9 kasus di bulan April. Joni juga meminta masyarakat untuk turut serta dalam menjaga lingkungan dengan rajin membersihkan genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Nyamuk DBD bersarang bukan di air comberan, melainkan di air bersih. Sementara itu, menanggapi pernyataan masyarakat yang tidak diberikan bantuan kelambu oleh Dinkes, dikatakan Joni, kelambu dominan digunakan untuk beristirahat tidur pada malam hari. Sedangkan nyamuk DBD menyerang pagi dan sore pada pukul 10 pagi dan 5 sore. Karenanya Dinkes belum memberikan intervensi berupa bantuan kelambu ke masyarakat. Jadi ya, pada bulan ini tercatat ada 9 kasus. Harapan kita ke depan, target kita di bulan Mei itu 0 kasus ya. Atas intervensi yang telah kita lakukan, kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan juga pihak yang telah bahu-membahu membantu hingga kasus ini bisa turun seperti ini. Khususnya juga pihak puskesmas juga ada. Ya, puskesmas tentunya. Joni juga meminta peran serta banyak pihak termasuk support anggaran karena selama ini penanganan DBD seperti fogging tidak masuk dalam dana APBD, melainkan menggunakan sumber dan lain mulai dari dana BOK Puskesmas hingga swadaya pejabat di Dinas Kesehatan Kota. Puskesmas itu menggunakan dana BOK ya, dana bantuan operasional kesehatan yang ada di Puskesmas, yang memang itu pun tidak banyak. Satu Puskesmas itu biasanya cuma 5 kali ya, untuk setahun. 5 sampai ada yang Puskesmas yang 10 kali ya. Jadi anggaran terbatas, sedangkan APBD tidak menyediakan anggaran untuk fogging. Kemudian juga pemeliharaan alat fogging juga tidak ada. Kemudian banyak juga alat-alat fogging yang bermasalah ya. Jadi kita keterbatasan sarana dan juga anggaran untuk memfogging keseluruhan dari kasus tersebut. Sehingga dari 171 kasus yang bisa kami fogging itu cuma 66 tempat. Ferdi Dwiansyah, RBTV melaporkan.